Om Swastiastu, saya Hikadek Sambogi akan sedikit membagi pengetahuan dan wawasan saya tentang apa itu apotek hidup. Dalam video kali ini, saya akan membahas apa itu pengertian dari apotek hidup, apa jenis dan manfaat apotek hidup, dan apa jenis tumbuhan dan manfaat dari apotek hidup. Tanpa berlama-lama lagi, silakanlah simak video ini. Pengertian apotek hidup. Apotek hidup merupakan sebagian tanah yang ada di pekarangan rumah yang dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman obat-obatan sebagai obat alami apabila ada anggota keluarga atau tetangga rumah yang sakit. Bisa dibilang, masyarakat Indonesia sangat menyukai obat-obatan tradisional atau obat herbal. Istilah apotek hidup merupakan istilah yang selama ini sering kali kita dengar. Istilah ini merujuk pada tumbuhan yang sengaja ditanam oleh orang yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai obat alami untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Tanaman apotek hidup bukan sembarang tumbuhan penghias saja. Tentu saja, ragam jenis yang dipilih menjadi tanaman apotek hidup adalah tumbuhan yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Masyarakat di tanah air percaya bahwa obat-obatan tradisional lebih aman karena berasal dari bahan yang alami. Selain itu, obat herbal ini juga dipercaya mempunyai efek samping yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan obat-obatan yang diproduksi pabrik farmasi. Bukan hanya itu, banyak tanaman obat yang tampilannya cantik dipandang oleh mata sehingga dapat juga sekaligus menjadi tanaman hias. Manfaat dan fungsi apotek hidup. Menanam berbagai tanaman di sekitar rumah memiliki banyak manfaat, apalagi jika kandungan yang ada dalam tanaman tersebut mempunyai khasiat tersendiri seperti halnya apotek hidup. Berbagai masalah pada kesehatan kita dan keluarga dapat diatasi dengan mudah dan efektif. Berikut manfaatnya antara lain: memperbaiki kualitas sirkulasi udara di rumah dan sekitarnya, mempercantik pekarangan rumah yang kosong saat dipandang, membantu mengatasi berbagai persoalan penyakit ringan hingga penyakit berat seperti mencegah komplikasi penyakit kronis yang diderita oleh keluarga, menghemat biaya berobat ke rumah sakit, melestarikan tanaman, bermanfaat saat dalam darurat ketika membutuhkan obat. Fungsi apotek hidup. Mempunyai obat yang dapat diracik sendiri jika terkena penyakit. Obat yang digunakan adalah obat alami sehingga resiko atau efek samping lebih kecil dibandingkan obat di apotek biasa. Ada persediaan rempah untuk memasak. Secara umum, obat tradisional merupakan tanaman yang biasa digunakan untuk memasak, seperti jahe, kunyit, dan serai. Mencegah hama dan serangga yang datang ke rumah karena tanaman obat merupakan pestisida alami. Bonusnya yaitu menjadi tanaman hias. Tanaman apotek hidup dan manfaatnya. Sejak dulu hingga sekarang, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan rempah dan tumbuhan yang bermanfaat lainnya. Tidak jarang, banyak tanaman apotek hidup yang tumbuh subur di wilayah Indonesia. Yuk simak beberapa tanaman apotek hidup yang bisa kita tanam di sekitar pekarangan rumah. Yang pertama, lidah buaya. Lidah buaya dikenal sebagai tanaman yang mempunyai banyak manfaat bagi kecantikan, perawatan tubuh, dan sebagai obat alami. Salah satunya yaitu bermanfaat untuk meredakan batuk dan menyuburkan rambut. Ekstrak yang berbentuk seperti lendir lidah buaya bermanfaat sebagai penyubur rambut dan menjaga kelembaban kulit. Akan tetapi, bukan hanya itu saja. Lidah buaya juga mempunyai khasiat sebagai obat beberapa penyakit, misalnya seperti radang dan sembelit. Kita bisa menanam lidah buaya baik di pot kecil di ruang tamu ataupun sebagai tanaman di halaman depan rumah kita. Yang kedua, ada daun sirih. Beberapa orang khawatir jenis tanaman apotek hidup akan memakan lahan yang luas. Salah satunya, coba pilih daun sirih sebagai alternatif untuk dijadikan sebagai tanaman apotek hidup.
Daun sirih tumbuh secara merambat, sehingga jika lahan yang tersedia hanya terbatas, tanaman daun sirih ini sangat cocok. Manfaat daun sirih juga tidak kalah dari tanaman apotek hidup lainnya. Daun sirih bermanfaat untuk menghambat pendarahan luar, sebagai obat meredakan batuk, membantu mengatasi masalah pencernaan dan sebagai antiseptik alami. Selain itu, kandungan antioksidan yang ada dalam daun sirih dapat membantu menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh manusia. Yang ketiga ada lengkuas. Lengkuas termasuk dalam tanaman apotek hidup yang berfungsi untuk menyembuhkan panu di kulit, membantu melawan peradangan di tenggorokan, meningkatkan imunitas tubuh, mencegah terjadinya kanker, bisa meningkatkan kesuburan pada pria, dapat mencegah diabetes, dan membantu meredakan asma. Yang keempat ada temulawak. Temulawak merupakan tanaman asli khas negara Indonesia. Khasiat dari tanaman temulawak sudah teruji secara ilmiah. Jika dilihat secara sekilas, temulawak mirip dengan kunyit atau jahe. Akan tetapi, dari segi bentuknya pasti kita bisa dengan cepat membedakan antara ketiganya. Temulawak termasuk menjadi salah satu tanaman yang sering dijadikan sebagai obat alami di Indonesia. Temulawak mempunyai anti peradangan yang dapat membantu tubuh mengobati radang usus, radang sendi, dan pankreatis. Bahkan, temulawak juga dipercaya bisa melindungi tubuh dari penyakit jantung dan penyakit kanker. Meskipun begitu, hal ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Temulawak bisa dibudidayakan dengan pembibitan terlebih dahulu. Bibit temulawak bisa didapatkan dari rimpang temulawak yang sudah berusia 10-12 bulan. Temulawak sebagai tanaman apotek hidup ini termasuk tumbuhan kecil sehingga mudah ditanam oleh siapa saja dan di mana saja. Ada beberapa manfaat dari temulawak antara lain mengatasi masalah pada persalinan, membantu melancarkan dan mengatasi masalah pencernaan, dan sebagai obat untuk penyakit kuning hingga sebagai antibakteri. Yang kelima ada jintan atau jinten. Jinten umumnya dikenal karena fungsinya sebagai rempah-rempah untuk masakan. Selain itu, jintan juga bermanfaat untuk mengobati mual, kembung, sembelit, mag, dapat meningkatkan nafsu makan, menurunkan demam, melancarkan ASI. Jintan mengandung asam amino yang melimpah, misalnya niacin, potasium, magnesium, kalsium, besi, protein, dan argin. Untuk merasakan manfaat jintan, kita bisa menumbuk jintan sampai menjadi bubuk. Kemudian, rebus 1 sendok teh jintan bubuk dengan sedikit air. Saat air sudah mendidih, lalu saring supaya serat-serat kasar jintan tak ikut terminum. Setelah selesai menyaring, air rebusan jintan siap untuk diminum. Yang keenam ada jahe. Jahe menjadi salah satu tanaman apotek hidup yang paling populer di kalangan masyarakat. Lebih luasnya, jahe berasal dari Asia Tenggara. Jahe memiliki banyak kandungan gingerol yang merupakan zat dengan anti radang dan antioksidan yang tinggi. Selain itu, jahe juga dipercaya bisa meredakan mual, membantu mengurangi nyeri pada otot, membantu meredakan gejala osteoartritis, membantu menurunkan kadar gula dalam darah, dan membantu menurunkan risiko penyakit jantung pada pasien diabetes tipe 2. Lalu bagaimana cara menanam jahe? Menanam jahe bukan hal yang sulit. Langkah pertama, potong bagian jahe yang memiliki ujung berwarna hijau, lalu tanam jahe di tanah dengan ujung hijau menghadap ke atas. Perlu diingat, selalu menyiram jahe setiap hari, terutama pada pagi hari. Hasilnya bisa kita panen sekitar 4 bulan setelah jahe tertanam. Yang ketujuh ada bawang merah. Bawang lebih dikenal sebagai bahan untuk penyedap masakan. Selain sebagai penyedap, bawang merah acap kali menjadi obat karena kandungan zat besi, kalsium, folat, magnesium, dan kalium yang tinggi yang ada pada bawang merah. Bawang merah cukup bermanfaat untuk mengatasi demam, mengobati masuk angin, mah, membantu mengobati luka, melancarkan pernapasan, dan manfaatnya. Cara membuat ramuan pada bawang merah tergolong mudah. Pertama,
Kupas kulit bawang merah sampai bersih, kemudian iris kasar bawang merah. Selanjutnya, campurkan bawang merah yang telah diiris dengan sedikit minyak putih atau telon. Lalu, oleskan campuran bawang dan minyak tadi di permukaan kulit agar bisa membantu mengatasi demam, masuk angin, dan penyakit lainnya yang menimpa tubuh. Bawang putih. Bawang putih tentu saja kita kenal digunakan sebagai bahan masakan. Selain itu, bawang putih juga bisa berguna sebagai obat karena kandungannya yang kaya akan vitamin C, vitamin B6, magnesium, tapi juga dengan rendah kalori. Bawang putih juga dipercaya bisa mencegah dan meredakan pilek juga flu. Bahkan, kandungan antioksidan yang terkandung pada bawang putih dianggap bisa melawan penuaan dan kerusakan pada sel. Selain itu semua, bawang putih juga bisa meningkatkan sistem imun pada tubuh. Bawang putih ini bahkan juga dipercaya dapat mengatasi penyakit kaki pada atlet. Jika tertarik menanam bawang putih sebagai apotek hidup di rumah, bagaimana cara menanam bawang putih? Cara menanamnya cukup gampang. Kita hanya cukup menyiapkan tanah di dalam pot, lalu letakkan bawang putih dan masukkan tanah kembali. Jangan lupa juga untuk menyiram bawang putih setiap hari. Yang ke-9 ada daun salam. Tanaman apotek hidup daun salam ini mampu menurunkan gula darah bagi penderita diabetes, menurunkan kadar gula, menurunkan kolesterol, memerangi peradangan di tubuh, membantu mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan ginjal, membantu melawan leukemia, mengobati kanker payudara, mencegah pertumbuhan kanker, dan lain sebagainya. Yang ke-10 ada jambu biji. Jambu biji untuk daunnya saja bisa untuk mengobati diare. Jambunya biji bisa untuk melancarkan saluran pencernaan, memperkuat daya tahan tubuh, menurunkan tekanan daya tahan tubuh, membantu menjaga kesehatan mata, mencegah terjadinya diabetes, menjaga kesehatan kulit, mencegah demam berdarah. Yang ke-11 ada kunyit. Kunyit adalah tanaman herbal yang sering dicari saat ini. Hal ini disebabkan kunyit dipercaya mempunyai kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan sehingga cocok dikategorikan sebagai tanaman apotek hidup yang bisa ditanam di lahan sekitaran rumah. Tanaman kunyit mengandung curcumin, yaitu antioksidan kuat yang bisa menetralisir radikal bebas sehingga bisa mencegah terjadinya kanker. Kunyit mempunyai banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan tubuh. Manfaat pertama, bubuk halusnya bisa kita gunakan sebagai obat radang atau meminimalisir nyeri saat emah. Kedua, kunyit juga dapat membantu melancarkan pencernaan hingga mencegah kanker. Yang ke-12 ada jeruk nipis. Seperti yang kita ketahui bersama, tanaman jeruk terdiri dari berbagai macam jenis, salah satunya yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis dapat ditemukan dengan mudah. Hal ini disebabkan jeruk nipis bisa tumbuh di lampung atau tanah liat yang biasanya ditemukan lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Jeruk nipis dikenal karena aromanya yang tajam dan segar. Oleh karena itu, jeruk nipis sering digunakan sebagai pengharum masakan. Selain itu, daun dan ekstrak jenis jeruk ini juga mempunyai manfaat seperti meremajakan kulit, melancarkan pencernaan, mengatasi peradangan, hingga meningkatkan imun pada tubuh. Yang ke-13 ada tomat. Kita tentu mengenal tanaman berwarna merah ini. Tomat merupakan salah satu pelengkap makanan Indonesia seperti soto atau lalapan. Tomat memiliki banyak khasiat karena kandungan yang ada di dalamnya. Beberapa contohnya yaitu mengontrol tekanan darah dan mencegah sembelit. Selain itu, vitamin C yang terdapat di dalam tomat juga bisa membantu menjaga kesehatan pada kulit. Kita hanya perlu menunggu waktu kurang lebih 1 bulan untuk merasakan khasiat yang dihasilkan dari tanaman yang banyak dijumpai ini. Terlepas dari beberapa contoh tanaman apotek hidup dan manfaatnya, sekian pengetahuan dan wawasan yang bisa saya berikan kepada para penonton tentang apa itu apotek hidup. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.